Saudara, bom rakitan meledak di sebuah madrasah aliyah negeri di Padang, Sumatera Barat. Peledakan bom rakitan dilakukan salah satu siswa yang menurut polisi diduga merupakan korban bullying. Polisi menyebutkan dari 3 bom rakitan yang disiapkan oleh siswa berinisial R, hanya 1 yang berhasil diledakkan. Karena tergolong bom rakitan berdaya ledak kecil, ledakan bom membuat para siswa sempat terkejut sehingga berhamburan keluar keras. Tidak ada korban dalam insiden ini, sementara R, anak berkonflik dengan hukum, telah diperiksa di Mapolresta Padang. Nah ini yang sebagai korban bullying dari temannya mendekati ingin melampiaskan emosi pada temannya itu dengan cara seperti itu. Jadi di depan kelas ada meja, dimasukkan bom rakitan ini, terus diledakkan dengan korek api dengan sumbu. Ya, ternyata tidak meledak, cuman keluar asap ya. Jadi meledak kecil lah, low explosive. Ya. Tidak ada korbannya? Tidak ada. Pihak sekolah mengungkapkan siswa yang meledakkan bom rakitan dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Selama ini, siswa R tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun terlibat dalam kasus kenakalan lainnya di lingkungan sekolah. Sekolah pun menyebut selama ini R juga tidak pernah menyampaikan kepada guru maupun pihak sekolah jika dirinya mengalami bullying atau perundungan. Namun, sekolah telah memberikan perhatian khusus berkaitan dengan tingkat kehadiran R yang rendah di sekolah. Kalau untuk pelakunya kemarin dari anak itu yang tapi dari kita untuk data anak melapor bahwa mereka dibully gitu kan ke gurunya misalnya atau ke wali kelasnya, itu belum ada anak ini melapor gitu. Artinya siswa yang diduga melakukan tindakan bullying belum kita ketahui terhadap pelaku pengeboman ini. Ya kemarin itu kan dari anak itu sendiri ya, tapi kita dalam memprosesnya memang tidak ada laporan gitu kan sebelumnya gitu. Hasil pemeriksaan polisi, R mengaku belajar merakit bom dari internet, sementara bahan kimia untuk merakit bom didapatkan melalui aplikasi belanja online. R merakit sendiri bom tersebut di rumah tanpa sepengetahuan orang tua. Polisi pun masih terus menyelidiki motif peledakan bom rakitan di sekolah di Padang ini. Dengan browsing internet, lihat dari YouTube. Berarti bahannya dikumpulkan sendiri? Ya, dikumpulkan sendiri, dibuat sendiri. Sekarang ini yang melakukan percobaan ini bagaimana? Ya, maksudnya? Terhadap pelaku ini? Ya, pelaku ini. Diamankan. Kita amankan, kita lakukan pemeriksaan, ya, dan kedepannya kita lakukan pembinaan sehingga tidak ke depan tidak berbuat seperti itu lagi lah. Ke depan. Ya. Dan kita analisis kasus siswa di Padang yang meledakkan bom rakitan di sekolah bersama psikolog anak, remaja, dan keluarga, Sani Budiantini. Selamat malam, Mbak Sani. Selamat malam. Ya, Mbak Sani, kita ketahui siswa berinisial R ini berani atau memberanikan diri melakukan perbuatan seperti itu, merakit dan meledakkan bom di sekolahnya. Nah, menurut perspektif psikolog anak dan remaja, kira-kira mengapa seorang anak atau seorang siswa ini bisa melakukan perbuatan seperti itu? Ya, memang kasus ini cukup memprihatinkan kita semua ya, bahwa adanya perilaku seperti ini biasanya ada tanda-tanda sulitnya seseorang mengelola emosinya secara positif. Nah, terkadang orang atau anak marah itu tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan marah atau kekesalan atau ketidaknyamanan, sehingga pada akhirnya yang dilakukan adalah menyalurkan seluruh energinya kepada hal-hal yang sifatnya justru agresif, yang kita sebut dengan perilaku pasif agresif. Dan ini yang menjadi akhirnya perhatian kita bahwa ketika anak sudah memendam ya suatu rasa tidak suka atau rasa akumulasi dari amarah, ini justru bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Oke, nah ini mengelola emosi, mengelola kemarahan yang tidak diarahkan dengan baik begitu. Ini berarti juga ada peran keluarga maupun juga tenaga pendidik, guru sebagai orang tua di sekolah yang bisa memberikan ketenangan terhadap siswa ketika mengelola amarahnya. Apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh keluarga dan juga pihak sekolah dalam perspektif kasus ini? Ya, memang
terkadang pendidik atau kita sebagai orang tua kadang-kadang kelupaan dalam menginformasikan atau memberikan pembelajaran bagaimana mengelola emosi secara baik. Bahkan kita sebagai orang tua kadang-kadang juga memberikan contoh menyalurkan emosi secara tidak sehat, otomatis kadang-kadang anak jadinya meniru kan begitu. Dan kadang-kadang di sekolah juga tidak diajarkan karena lebih fokus kepada misalnya akademis. Nah, sebenarnya banyak cara untuk anak menyalurkan emosinya secara lebih sehat. Salah satunya dengan berkomunikasi secara asertif. Anak diajarkan untuk belajar mengungkapkan perasaannya dengan sehat, yaitu melalui apa yang dirasa. Misalnya dia dibully misalnya, dia harus menyampaikan bahwa saya tidak suka dibully, saya tidak suka dilakukan seperti ini misalnya. Nah, anak yang mungkin tidak terbiasa mengemukakan perasaannya, biasanya akhirnya memendam. Dia tidak tahu caranya. Nah, apalagi misalnya di lingkungan tidak ada tempat yang dianggap nyaman atau aman untuk mereka bercerita. Karena ketika anak juga merasa punya safe space, tempat aman atau tempat nyaman untuk bercerita, biasanya akan terdeteksi sejak lebih dini dan bisa akhirnya diantisipasi untuk terhindar dari perilaku yang sifatnya agresif. Nah, ini kan berarti ada sistem yang harus dibenahi, misalnya sistem sekolah, apakah ada guru BK, apakah ada guru yang dipercaya untuk dia cerita, misalnya, atau di rumah dia bisa sharing dengan apa yang dia rasa, sehingga bisa ada yang namanya keterbukaan ya yang bisa didampingi oleh orang dewasa di lingkungannya yang akhirnya bisa menyalurkan emosi yang lebih sehat seperti itu. Ya, polisi kan sebut siswa ini mengaku sebagai korban bullying seperti yang dijelaskan tadi dalam berita. Nah, kira-kira bagaimana mencegah afirmasi bahwa jika seseorang ataupun anak dibully ini melakukan tindakan kekerasan seperti yang terjadi di Padang ini. Bagaimana mencegah afirmasi seperti itu untuk anak-anak korban bullying? Ya, kita memang tidak mengatakan anak itu sebagai pelaku ya, tapi anak berkonflik dengan hukum karena anak juga korban sistem yang keliru. Nah, kenapa ada bullying di sekolah? Berarti kan ada sistem yang salah di sekolah. Mungkin kurang pengawasan, kurang ada sosialisasi untuk stop bullying, atau misalnya kurang adanya edukasi ya, yang bagaimana eksistensi anak itu disalurkan dengan baik tanpa bullying misalnya. Nah, sistem-sistem ini yang menurut saya belum dibenahi secara menyeluruh, ini penting harus mendapat perhatian oleh guru dan sistem pendidik di sekolah, ya kan ya, anak tidak ada korban bullying, apalagi kemudian seperti ini kan tersembunyi ya, tidak ada yang tidak dilaporkan, anak guru juga tidak tahu, sehingga anak yang menjadi korban seperti ini akan akhirnya melakukan pembuatan keputusan sendiri yang menurut dia adalah saya sudah tidak lagi ketahan misalnya, sehingga dia melakukan sesuatu yang besar yang tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian. Nah, karena apa? Karena dia tidak merasa ada mengetahui atau ada yang di posisi membela dia. Nah, karena ketika kita tahu bahwa bom ini meledak, ini kan menjadi message tersendiri atau pesan oleh dari anak kepada semua di lingkungannya bahwa ini terjadi sesuatu yang tidak benar loh gitu, tapi tanpa dia tahu cara bagaimana mengkomunikasikannya. Apakah mungkin dia sudah pernah ngomong tapi diabaikan? Apakah tadi guru mungkin terlalu sibuk dengan urusannya, atau tadi di rumah tidak ada sistem yang bisa menjembatani perasaan anak tersebut. Nah, sehingga akhirnya message dari yang dilakukan itu adalah ini supaya orang tahu bahwa terjadi seperti ini dan dia tidak sendiri, karena ini sudah mendapatkan perhatian yang luas dari lingkungan untuk mendapatkan suatu tindakan tertentu begitu. Ini sebenarnya yang simbol ya dari perilaku anak tersebut. Tapi kalau memang sistem deteksi dini untuk perilaku-perilaku seperti ini itu dari keluarga, apakah Anda sepakat, dan apa pesan Anda untuk peran keluarga dalam konteks kasus ini? Iya, peran keluarga tentunya sangat penting ya, terutama orang tua tuh harus memahami apa yang terjadi, memantau, mengobservasi. Kadang-kadang perilaku anak tuh terlihat kok, anak bolos misalnya, anak sudah tidak mau sekolah atau tidak termotivasi, murung misalnya. Nah, di sini peran orang tua untuk menjemput bola ya, bukan menunggu bola, sehingga tanpa anak melakukan sesuatu tindakan yang lebih nekat, orang tua sudah paham dan bisa diatasi melalui komunikasi yang lebih terbuka. Baik, terima kasih perspektifnya yang sangat berharga untuk anak-anak dan juga orang tua dalam konteks kasus ini. Psikolog anak, remaja dan keluarga Sani Budiantini, selamat malam, terima kasih, sampai jumpa lagi.